Raden Mas Sapu Jagat atau lebih kenal dengan Syekh Hasanuddin. Kemudian yang kedua Mas Kuning Raden Mangku atau lebih kenal dengan Syekh Maulana Yusuf tahun 1545 Masehi. Di sini disebut Keraton Surosowan. Kita saya bertemu dengan Sahabat wilayah di sini ya, salah satu tokoh warga. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa di sini di tempat di patilasan daripada Syekh Hasanuddin dan juga Syekh Maulana Yusuf ada gudang pusaka ya sahabat. Nah, ini ceritanya ketika dulu para petani ingin menanam pohon singkong di sini, singkong ini pada mati ya sahabat. Dan singkat cerita akhirnya dibikinlah seperti ini. Ya. Ini berupa kotak yang dimana di situ ada batu ya. Ini bukan makam tapi gudang pusaka peninggalan leluhur kita zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Baraya, alhamdulillah ya, sekarang saya sedang berada di Bojonggede ya. Nah kebetulan ini tepat ya, bisa Baraya lihat ini ada dua makom keramat ataupun patilasan ya. Yang ini yang sebelah kiri adalah Sultan Maulana Yusuf ya, dan sebelah kanannya itu Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi beliau ini anak dan ayah ya Baraya. Nah, dan ini ada cerita yang luar biasa. Dan tadi saya sudah ngobrol langsung sama si bapak, beliau juga sama ya, Muhyiddin Jarot. Dan itu lebih dari 10 orang yang mendapatkan pusaka. Bahkan ada yang pusaka keris, kujang, yaitu bermacam-macam ya. Keanehan-keanehan di sini sangat banyak. Dan lagi ini keramat di sini wanginya keluar Baraya ya, di luar pulau Jawa, seperti di Sumatera, Kalimantan, hingga pulau-pulau lain pun pada berdatangan. Nah, ada pertanyaan, kok bisa itu orang-orang tersebut jauh-jauh datang ke sini, tahu dari mana gitu kan? Dan ternyata setelah ditanyakan, mereka itu bahkan ada yang suami istri itu ada ilapat, panggilan batin melalui mimpi yang diharuskan untuk datang ke sini. Mungkin orang tersebut itu ada masalah besar yang tidak bisa terpecahkan. Jadi dengan wasilah jarak ke sini, alhamdulillah orang yang jauh-jauh itu datang ke sini hasil dengan tujuan yang mereka inginkan ya. Dan awas di sini saya meluruskan, tidak boleh kita itu meminta ke makam, ke patilasan ataupun ke batu. Tetap kita harus meminta cukup ya satu sama Allah. Nah, adapun jarak di sini kan kita merasa ya diri kita itu banyaknya dosa, bobolokot lah ke dosa gitu ya. Sunda mah. Maka dengan berwasilah bertawasul kepada para nabi, para wali, khususnya yang keramat di sini Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Maulana Yusuf, itu tujuannya biar disampaikan sama beliau itu ya. Karena mungkin doa kita itu tidak tajam. Ngintuh bukan berarti doa kita nggak dijabah, pasti dijabah sama Allah, namun terhalang oleh dosa. Jadi dikabulkannya bisa lama, bisa sampai tahun-tahun. Namun dengan wasilahnya para wali ini kita bisa cepat kita bertawasul, dan insya Allah sama para beliau pun disampaikan langsung kepada Allah gitu kan. Maka beliau itu kan memang ahli dalam masalah ibadah ya, sudah jangan diragukan lagi masalah ibadah para wali itu seperti apa. Mungkin dosanya pun tidak ada ya, karena saking bersihnya doanya itu dikabulkan langsung. Nah seperti itu yang saya tahu. Adapun selebihnya lagi saya pun tidak tahu ya, itu cuman gambaran dari si bapak tadi bahwa ada yang mendapatkan pusaka, bahkan di sana ada gudangnya pusaka ya. Dan itu unik, ada satu ruangan kotak gitu, tidak tumbuh ya, pohon-pohon itu tidak tumbuh Baraya, bersih. Padahal itu sudah ratusan tahun. Nah di situ keanehan keramat ya, tempat pusaka yang ada di peninggalan ya Sultan Maulana Hasanuddin. Nah mungkin itu saja yang saya tahu. Adapun mohon maaf ya apabila ada perkataan saya yang salah atau kurang tepat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Salam budaya, salam Nusantara. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan baik sehat lahir maupun sehat batin, dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Edisi Napak Kelas kali ini saya lagi berada di Bojonggede, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Ternyata di sini ada petilasan daripada Syekh Hasanuddin dan juga Syekh Maulana Yusuf Banten. Dan menurut informasi yang ada, bahwa di sini ada gudang pusaka peninggalan leluhur kita. Penasaran dengan perjalanan saya menelusuri petilasan daripada Syekh Hasanuddin dan Syekh Maulana Yusuf? Saksikan terus di Karuhun Sunda Channel. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang sudah berada di petilasan daripada Syekh Hasanuddin dan juga Syekh Maulana Yusuf. Sini ada pelang bertuliskan petilasan Raden Mas Sapu Jagat atau dikenal Syekh Hasanuddin, kemudian Mas Kuning Raden Mangku Syekh Maulana Yusuf 1545 Keraton Sulosowan Banten. Kita langsung menuju ke Makbaro Raden Mas Sapu Jagat dan Mas Kuning Raden Mangku Syekh Hasanuddin dan juga Syekh Maulana Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya rijalullah ya rijalul baik. Assalamualaikum bihadal maqam Syekh Hasanuddin Syekh Maulana Yusuf. Wa man hawlakum min amwatil muslimin antum lana sholakum wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Inilah ya sahabat, kita ada petilasan pada Syekh Hasanuddin dan juga Syekh Maulana Yusuf. Kita di sini saya lihat ya, dan tadi ada informasi bahwa di samping petilasan daripada Syekh Hasanuddin dan juga Syekh Maulana Yusuf ini ada tempat peninggalan pusaka-pusaka terdahulu, dan juga banyak katanya orang yang sudah mendapatkan pusaka tersebut. Dan lebih uniknya lagi bahwa di sini ketika warga menanam pohon singkong itu tidak tumbuh ya sahabat, makanya dikhususkan ataupun dikasih simbol ataupun ciri berupa batu yang dimana ketika warga menanam pohon singkong itu langsung mati ya sahabat, luar biasa. Jadi tepat di belakang petilasan daripada Syekh Hasanuddin dan juga Syekh Maulana Yusuf, di sini ada salah satu riwayat bahwa di belakang petilasan ini ada gudang pusaka ya sahabat. Jadi kenapa seperti itu? Karena ketika ada petani yang mau menanam singkong di sini itu tidak tumbuh ya sahabat, mati itu ya. Jadi di sini sangat uniknya itu lebih dari 10 orang ya yang mendapatkan pusaka. Lebih pak benaran, yang bentuk batu kayak, yang bentuk keris kayak, yang bentuk tombak kayak. Nah udah lebih pak. kita bisa ke sana Pak ya? Iya. Jalan mana Pak? Sini ikut ini samping pohon singkongnya. Jadi tepat di samping petilasan daripada Syekh Hasanuddin dan juga Syekh Maulana Yusuf di sini
ada kebun singkong ya sahabat. Cuma di sini kata saya wilayah di sini ya, si bapak yang tadi diceritakan, ternyata di sini ada tempat peninggalan pusakanya. Dan menurut cerita bahwa ketika ini mau ditanam pohon singkong ini tidak tumbuh ya sahabat, subhanallah. Jadi ini ada simbol ataupun cirinya berupa batu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini ya untuk petilasan daripada Syekh Hasanuddin Syekh Maulana Yusuf. Kita ada tempat yang dimana konon katanya bahwa di sini banyak sekali peninggalan pusaka ya. Dan sangat herannya ini ketika mau ditanam singkong ini tidak tumbuh ya. Jadi ini hanya segini ya sahabat. Ini sangat unik dan sangat langka. Dan warga pun di sini tidak mau ya menanam pohon singkong di sini karena ini ya tadi ya. Ini ada simbol berupa batu yang mungkin diperuntukkan dulunya itu sebagai tempat peninggalan pusaka-pusaka orang terdahulu seperti itu ya.